Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan Ibu Agatha ya. Bagaimana kabar kalian dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Tetap semangat, jaga kesehatan dan kebersihan, selalu cuci tangan ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang stoikiometri. Semoga video penjelasan Ibu Agatha ini sangat berguna bagi kalian dan selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Halo Sobat Kimia semua, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Agatha ya. Masih semangat belajar kimia walaupun sedang ada pandemi COVID-19. Semua harus semangat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang stoikiometri ya. Stoikiometri ini artinya perhitungan kimia. Sebelumnya, di video sebelumnya itu kan teman-teman sudah belajar tentang konsep mol. Nah, kali ini dalam stoikiometri kita akan mempelajari hubungan konsep mol dengan persamaan reaksinya. Oke ya. Nanti prinsipnya sebagai berikut. Kalau pada persamaan reaksi yang hanya melibatkan wujud gas, ya masih ingat ya, perbandingan koefisien reaksi sama dengan perbandingan volume gas-gas yang bereaksi. Nah, yang kedua, pada persamaan reaksi yang melibatkan massa zat reaksi atau hasil reaksi, urutan untuk pemecahan masalah, maksudnya pemecahan soalnya gitu ya. Sebagai berikut, pertama, ubah dulu massa zat menjadi mol. Ingat ya, ubah menjadi mol. Apapun itu tidak hanya massa. Misalkan yang diketahui volume diubah menjadi mol ya. Yang diketahui jumlah partikel diubah menjadi mol. Intinya pertama, ubah dulu menjadi mol. Yang kedua, perbandingan mol zat dalam suatu reaksi sama dengan perbandingan koefisiennya. Ini pasti contoh ya. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien dalam suatu persamaan reaksi kimia. Kemudian, jika terdapat dua atau lebih zat yang diketahui pada yang bereaksi, maka kamu menggunakan tabel mula-mula, reaksi, sisa. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya pada konsep mol. Kemudian, yang digunakan sebagai patokan perhitungan adalah pereaksi pembatas atau pereaksi yang habis bereaksi. Dan yang paling penting dalam stoikiometri ini, pada kolom reaksi, jumlah mol yang bereaksi sebanding dengan koefisien reaksinya. Kalau melihat seperti ini, sepertinya masih meraba-raba, aduh kayak apa stoikiometri ini ya. Nah, kita perjelas dengan contoh soal. Semangat semuanya ya. Oke, yang pertama soalnya. Jika 1 mol NH3 dan 1 mol O2 direaksikan menurut reaksi 4 NH3 tambah 5 O2 menjadi 4 NO plus 6 H2O, maka tentukan mol zat-zat yang terdapat setelah reaksi berakhir. Kita lihat ya, di situ yang diketahui molnya ada 2 macam zat. Ingat tadi di konsep sebelumnya dalam stoikiometri, kalau ada 2 mol zat yang diketahui, maka buatlah tabel mula-mula, reaksi, dan sisa. Buat dulu persamaan reaksinya, dituliskan ulang. Enak, itu sudah ada penyetaraan reaksinya, tinggal menulis saja ya. Kemudian mula-mulanya NH3 ada 1 mol, oksigennya 1 mol. Nah, untuk mengetahui yang bereaksi, teman-teman caranya mudah sekali. Untuk NH3 berarti 1 dibagi 4, yaitu 0,25. Untuk oksigen 1 dibagi 5, 0,2. Yang 1 0,25, yang 1 0,2. Pilihlah angka yang terkecil. Yang terkecil adalah 0,2. Sehingga nanti pada laju reaksi molnya itu sebanding dengan koefisiennya. Ya, pengalinya semuanya dikalikan 0,2. Semua koefisien ini dikali 0,2 sehingga hasilnya sebagai berikut. NH3-nya 0,8 mol,
Oksigennya 1 mol, kemudian NO-nya 0,8 mol, dan H2O-nya 1,2 mol. Nah, yang ditanya adalah setelah reaksi berakhir. Setelah bereaksi, ingat kalau sebelah kiri itu akan berkurang, kalau sebelah kanan langsung saja diturunkan dari yang bereaksi ya. Nah, NH3-nya berarti sisanya 0,2 mol. Oksigennya habis bereaksi, NO2 yang terbentuk sebanyak 0,8 mol dan H2O-nya 1,2 mol. Bagaimana, mudah kan? Kita lanjut ya, berikutnya. Sebanyak 4 gram suatu sampel yang mengandung belerang direaksikan dengan oksigen menghasilkan belerang trioksida menurut reaksi 2S tambah 3O2 menjadi 2SO3. Tentukan volume belerang trioksida yang dihasilkan jika diukur pada STP. Diingat lagi, waktu kamu belajar konsep mol, STP itu volume pada keadaan standar ya, pada temperatur and pressure ya, yang standar. Rumusnya V sama dengan N dikali 22,4 ya. Tapi sebelumnya kita analisa dulu soalnya. Oh, yang diketahui adalah massa. Ingat tadi, ubah massa menjadi mol ya. Massa menjadi mol ya. Kalau rumusnya itu kan rumusnya adalah rumus molnya itu sendiri kan gram per AR-nya ya, atau massa per AR-nya. Kita lihat di soal, massanya adalah 4 gram dan AR-nya untuk S adalah 32. Berarti mol dari belerangnya adalah 1/8 mol ya. Sudah dapat molnya belerang. Yang ditanya adalah volume dari belerang trioksida. Kan rumusnya V sama dengan mol dikali 22,4. Untuk mengetahui mol SO3, gunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien gitu ya. Buat lagi reaksinya, 2S tambah 3O2 menjadi 2SO3 ya. Kalau S-nya 1/8 mol, oksigennya berarti 3/16 mol, dan SO3-nya 1/8 mol gitu ya. Nah, karena koefisien S sama SO3 kan sama, berarti jumlah molnya sama. Sekarang tinggal dicari volume dari belerang trioksida, berarti SO3. V sama dengan N kali 22,4. Ya, molnya adalah 1/8. Dan hasilnya volume SO3 adalah 2,8 liter. Jangan lupa menuliskan satuan ya teman-teman ya, itu adalah hal yang sangat penting. Kita lanjut lagi. Sebanyak 13 gram L direaksikan dengan HCl menurut reaksi L tambah 2HCl menjadi LCl2 ditambah H2. Jika gas H2 yang dihasilkan 4,48 liter dalam kondisi STP, tentukan massa relatif atau AR dari L. Nah, yang bisa diubah ke mol siapa? Kalau yang ini tidak mungkin karena kita saja mau mencari ARL-nya. Nah, yang bisa diubah ke mol adalah hidrogen karena sudah diketahui volumenya dalam keadaan STP. Tadi rumusnya kan V sama dengan mol dikali 22,4 gitu ya. Maka kita bisa mencari mol hidrogennya. Masukkan volumenya H2. Sehingga hasil dari perhitungan ini mol H2 adalah 0,2 mol. Nah, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Buat lagi persamaan reaksinya. Kemudian lihat koefisiennya ya. Kalau hidrogennya 0,2 mol, gitu ya, maka kita bisa mencari mol yang lain dengan menggunakan perbandingan koefisien sehingga hasilnya sebagai berikut.
Ya, L-nya 0,2 mol karena hidrogen ini memiliki koefisien yang sama dengan L. Jadi yang koefisiennya 1, semua molnya sama yaitu 0,2 mol. Sedangkan HCl koefisiennya kan 2, berarti 2 kalinya, maka molnya 0,4. Kita sudah ketemu molnya dari L. Yang ditanyakan AR dari L. Ada mol, ada massa. Tentu saja bisa mencari AR-nya. Rumusnya diingat lagi. Massa sama dengan N dikali AR. Ya, masukkan angkanya, massanya 13 gram. AR-nya yang ditanya, molnya 0,2. Sehingga kita akan mengetahui ARL-nya sebesar 65. Mudah ternyata belajar stoikiometri kimia ya. Lanjut lagi. Sebanyak 49 gram kalium klorat jika dipanaskan menghasilkan kalium klorida dan gas oksigen. Gas oksigen yang dihasilkan pada pemanasan tersebut jika diukur pada keadaan di mana 14 gram nitrogen bervolume 20 liter sebanyak titik-titik liter. Ini soalnya pilihan ganda. A, B, C, D, atau E jawabannya. Gitu ya. Nah, pertama-tama karena belum ada molnya, maka ubahlah massa menjadi mol. Teman-teman ingat ya, kalium klorat itu memiliki rumus kimia KClO3. Ya, nanti teman-teman menghitung MR-nya. Ini sudah dijelaskan di video konsep mol ya. Bagaimana cara mencari MR. Sekarang Bu Agatha langsung saja menentukan hasilnya biar teman-teman lebih cepat gitu ya. Massanya 49 gram dan MR-nya adalah 122,5. Dan kita mengetahui mol dari KClO3 adalah 0,4 mol. Salah satu mol sudah diketahui, maka kita bisa menentukan mol yang lain dengan perbandingan koefisien. Buat dulu persamaan reaksinya. Kalium klorat berarti KClO3 dipanaskan menghasilkan menjadi kalium klorida. Kalium klorida itu KCl. Dan gas oksigen jangan lupa penulisannya adalah O2. Nah, jangan lupa persamaannya disetarakan. Kemudian perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Ini sudah jelas ya. Nah, mol oksigen sudah dapat 0,6 mol. Sekarang kita cari volume oksigen ya. Dengan rumus yang mana? Volume oksigen itu kan ada berbagai macam rumus. Namun kita lihat di sini, oh dia dibandingkan dengan gas nitrogen. Berarti menggunakan rumus perbandingan. N1 per V1 sama dengan N2 per V2. N1-nya 0,6 mol, V1 yang dicari, N2-nya itu mol dari nitrogen, ya. Nah, mol nitrogen itu berarti massa per mR-nya. Langsung saja saya lihatkan hasilnya ya, kan 14 dibagi 28 yaitu 0,5. Dan volumenya 20 liter. Sehingga volume oksigennya itu sebesar 24 liter. Jawabannya berarti yang opsi E. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebanyak 8 gram natrium hidroksida direaksikan dengan 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul di nitrogen trioksida. Data R terlampir dan pertanyaan pertama, tuliskan persamaan reaksinya. Yang kedua, tentukan reaksi sisa dan tentukan massa sisanya. Dan yang ketiga, tentukan massa garam yang dihasilkan. Oke, teman-teman, untuk menuliskan persamaan reaksinya, kita harus mengingat kembali reaksi penggaraman. NaOH itu adalah basa. Dinitrogen trioksida merupakan oksida asam. Nanti hasilnya adalah garam dan air. Reaksinya sebagai berikut. Saya tidak usah menjelaskan secara panjang lebar lagi ya hasil
hasilnya ya. Dari mana dapatnya tidak usah lagi karena kalian sudah pernah mendapatkan materi ini di reaksi penggantian. Dan inilah reaksinya. 2 NaOH ditambah N2O3 menjadi 2NO2 plus H2O. Kemudian cara yang kedua adalah, maksudnya langkah berikutnya adalah ubahlah menjadi mol. 8 gram berarti massa diubah menjadi mol bisa. Kemudian 3,01 kali 10 pangkat 23 itu adalah jumlah partikel, kita ubah menjadi mol. Satu-satu ya. Untuk NaOH, mol NaOH itu massa per mR. 40 itu adalah mR dari NaOH dan 8 adalah massa. Hasilnya sebesar 0,2 mol NaOH. Kemudian untuk mencari mol N2O3 rumusnya adalah jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 0,5 mol. Nah, kalau ada dua zat yang diketahui molnya, berarti kita harus menentukan tabel mula-mula, reaksi, dan sisa sebagai berikut. Mula-mula terdapat NaOH sebanyak 0,2 mol. N2O3-nya 0,5 mol. Dan untuk menentukan mol yang bereaksi, carilah pengalih terkecil. 0,2 dibagi 2 itu 0,1. 0,5 dibagi 1 adalah 0,5. Berarti pengalih terkecilnya adalah 0,1 ya. Nanti pada saat menentukan mol yang bereaksi, semua koefisien dikali 0,1 dan itu adalah molnya. NaOH 2 dikali 0,1 0,2 mol. N2O3 1 dikali 0,1 0,1 mol. Untuk NaNO2 2 dikali 0,1 adalah 0,2 mol dan untuk H2O 1 dikali 0,1 sebesar 0,1 mol. Setelah bereaksi, yang sebelah kiri panah itu dikurangi, sebelah kanannya langsung saja dikurangi. Setelah bereaksi, jumlah NaOH-nya itu dia habis bereaksi. Sedangkan N2O3-nya sebanyak 0,4 mol yang tersisa dan yang terbentuk garamnya itu sebanyak 0,2 mol NaNO2 dan H2O-nya 0,1 mol. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tentukan pereaksi sisa dan tentukan massa sisanya. Pereaksinya yang sisa jelas ini miliknya N2O3. Dan kita diminta menentukan massanya, berarti massa sama dengan mol dikali mR-nya ya. mR-nya adalah 76 dan molnya adalah 0,4 dari sini ya, karena yang ditanyakan massa sisanya. Dan hasilnya massa sisanya sebesar 30,4 gram. Jangan lupa menuliskan satuannya adalah gram. Lanjut menjawab pertanyaan yang ketiga. Tentukan massa garam yang dihasilkan. Garam yang terbentuk adalah NaNO2 sebesar 0,2 mol. Dari mol diubah ke massa pasti bisa ya. Rumusnya adalah mol dikali mR, molnya 0,2, kemudian mR-nya adalah 69. Hasilnya sebesar 13,8 gram. Bisa nih pasti. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Sebanyak 5,6 gram X direaksikan dengan asam klorida menghasilkan XCl3 dan 3,36 liter gas hidrogen. Tentukan ARX dan yang kedua, jika atomnya mempunyai 30 neutron, tentukan periode dan golongan atom X. Yuk kita analisa. Siapa yang bisa diubah menjadi mol? Ya, benar sekali. Gas hidrogen inilah yang bisa kita ubah menjadi mol menggunakan rumus V sama dengan N dikali 22,4 sehingga molnya itu adalah 3,36 liter dibagi 22,4 dan hasilnya adalah 0,15 mol. Untuk mencari mol zat yang lain berarti kita harus menentukan persamaan reaksinya. Setelah itu dari perbandingan koefisien merupakan sama dengan perbandingan molnya. Ya, ditambah asam klorida, berarti ini adalah HCl, akan menghasilkan
XCl3 dan gas hidrogen penulisannya jangan lupa ya adalah H2. Dan langkah berikutnya adalah persamaan reaksi tersebut harus disetarakan sehingga persamaan reaksinya adalah 2X ditambah 6HCl menjadi 2XCl3 plus 3H2. Yuk kita cari jumlah mol yang lain dengan menggunakan perbandingan koefisiennya. Nah tadi ini kan molnya hidrogen 0,15 mol, 0,15 mol. Berarti mol yang lain caranya begini, 0,15 dibagi 3 itu kan 0,05. Berarti untuk mol yang lain semua koefisiennya dikali 0,05 sehingga X-nya adalah 0,1, HCl-nya 0,3 dan XCl3 sebanyak 0,1 mol. Yang ditanya adalah ARX. Ada molnya, ada masanya, berarti pasti bisa menentukan AR-nya. Dengan rumus massa sama dengan mol dikali AR ya. Massanya 5,6 gram, kemudian AR-nya yang ditanya, molnya 0,1 dari sini ya. Dan kita tahu ARX-nya sebesar 56. Sekarang kita menentukan jawaban untuk pertanyaan yang B ya. Jika atomnya mempunyai 30 neutron, tentukan periode dan golongan. Teman-teman, AR ini kan berarti massa atom relatif. Dalam notasi kimia, dalam notasi unsurnya tersebut, berarti dia merupakan nomor massa. Nomor massa itu ditulis di atas. Kemudian mencari nomor atomnya adalah selisih atau jumlah nomor massa dikurangi neutronnya. Jadi nanti kita membuat notasinya sebagai berikut ya. Nomor massanya 56, nomor atomnya 26. Kalau sudah ada notasi sebagai berikut, maka kita bisa menentukan periode dan golongannya dengan cara membuat konfigurasi elektronnya. Masih ingat kan di pelajaran di semester 1 ini ya? Nah, kalau sudah ada konfigurasi elektronnya seperti ini, maka dia terletak pada golongan 8B dan periode keempat. Dibuka lagi catatannya. Soal berikutnya. Campuran sebanyak 7,8 gram magnesium dan aluminium dilarutkan dalam asam sulfat menurut reaksi sebagai berikut. Sudah tertulis ya reaksinya ya. Jika volume gas H2 yang terjadi pada kondisi STP sebanyak 8,96 liter, tentukan massa magnesium dan aluminium masing-masing. Karena kita tidak tahu berapa jumlahnya, kita misalkan saja massanya aluminium itu adalah X gram. Berarti massanya magnesium, totalnya kan tadi ada 7,8. Maka massa magnesiumnya adalah 7,8 dikurang X gram. Langkah berikutnya, tuliskan kembali dua persamaan reaksi tersebut ya. Mg ditambah H2SO4 menjadi MgSO4 plus H2. Kemudian Al tambah H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali plus H2. Ini sudah disetarakan gitu ya. Nah, perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Mol itu sendiri adalah massa per AR-nya. Gitu ya. Nah, kalau magnesiumnya itu massanya 7,8 dikurang X, maka molnya adalah massa per AR. AR-nya dari sini, dari soal sudah ada 24. Maka mol dari magnesium adalah 7,8 min X dibagi 24. Karena semua zat dalam persamaan reaksi tersebut ya, koefisiennya adalah 1, berarti jumlah molnya sama semua. Sekarang kita beranjak ke yang aluminium. Aluminium itu dimisalkan X gram. Berarti molnya adalah X per 27. 27 ini adalah AR-nya. Kemudian perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Maka mol dari H2SO4 berarti 3 per 2 dikali X per 27. Untuk Al2SO4 3 kali, 1 per 2 dikali X per 27. Untuk hidrogen 3 per 2 kali X27. Oke, kita yang bisa diubah ke mol apa ya? Oke, itu gas hidrogen. Bisa kita ubah ke mol
mol dalam keadaan STP berarti V sama dengan mol dikali 22,4 sehingga mol hidrogennya itu 8,96 dibagi 22,4 hasilnya adalah 0,4 mol. Berarti jumlah dari 7,8 min X per 24 ditambah 3 per 2 kali X per 27 ini adalah 0,4 mol. Nah, dengan persamaan matematika, kita bisa menentukan harga X-nya. Tidak perlu saya jabarkan di sini ya, karena itu adalah pelajaran matematika yang sangat dasar. Nah, X-nya adalah 5,4. Maka kita bisa mendapatkan hasil massa aluminium dan magnesiumnya sebagai berikut ya. X-nya diganti dengan 5,4 dan magnesiumnya berarti 7,8 dikurang 5,4 sebanyak 2,4 gram. Nah, ini kalau di total 7,8 gram. Semoga penjelasan Bu Agatha kali ini tentang stoikiometri bisa dipahami dengan baik gitu ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Bu Agatha.